mulai, kenapa saya pilih topik yang mau kita bahas ini, network marketing mindset. Banyak diminta untuk menjadi speaker di perusahaan training, di perusahaan-perusahaan network marketing. Saya nemuin banyak sekali orang atau pebisnis jaringan itu, dia nggak memahami sebenarnya bisnis yang mereka lakukan itu. Pokoknya mereka tahu cuman, oh ini perusahaan ini, produknya ini, udah, that's it. Jadi dia nggak punya pemahaman yang cukup gitu loh. Banyak sekali orang yang bergabung itu karena mungkin terpaksa, mungkin dijebak, mungkin nggak enakan, mungkin coba-coba gitu, tanpa mengetahui sebenarnya mau ngapain sih ini gitu loh. Atau ada yang mungkin terjebak iming-iming, ya. Jadi dia ngelihat orang lainnya, teman dia, orang di sekitar dia dapat duit, dapat rumah, dapat mobil, dia kira juga kalau dia bergabung di bisnis ini langsung dapat juga gitu. Jadi kalau Anda dari awal tidak punya basisnya, tidak punya basicnya tentang bagaimana sebenarnya network marketing itu cara mindset, mau teknik apapun, mau strategi apapun, mau sosial media, mau itu offline, mau itu digabung online dan offline, itu pasti berantakan semua. Jadi sebatas itu aja. Mau dibilang apapun, mereka tahunya cuman kalau mau ketemu orang yang ngomong produk bagus. Udah, sesederhana itu aja. Gitu loh. Jadi akhirnya Anda bisa bayangkan nggak kalau mindset begini terus di dalam tim Anda, berarti Anda dan tim itu punya orang-orang yang tidak dalam satu server yang sama. Jadi nggak heran kalau mungkin di luar sana banyak orang yang berusaha untuk motivasi atau apapun dilakukan kepada timnya nggak jalan. Ada yang muntaber lah, ada yang mundur tanpa berita, ada yang tertanus, terdaftar tanpa bonus, karena dari awal pemahaman mereka nggak benar. Dari awal tidak diberikan informasi yang benar gitu. Tidak diberikan ekspektasi yang benar. Kenapa? Kalau diberikan ekspektasi yang benar, kekhawatiran para networker ini, orang itu jadi nggak mau join gitu. Jadi memang terlalu banyak yang ditutup-tutupi di awal, terlalu banyak yang tidak diberitahukan, yang diberikan yang manis-manis aja. Jadi gitu orang di dalam ternyata nggak seindah apa yang diceritakan gitu. Ini yang menurut saya jadi bumerang. Kadang-kadang hal sepele seperti ini, kalau tidak kita latih, kalau Anda sendiri tidak memahami gimana Anda bisa mentransfer knowledge-nya, bagaimana bisa menginspirasi prospek Anda, tim Anda dengan mindset yang benar gitu. Jadi kalau berbicara mindset, semua orang akan berbicara mindset seakan-akan itu gampang sekali gitu loh. Tetapi percayalah, yang membedakan antara Anda, leader Anda, tim Anda, crossline Anda, dan orang-orang di sekitar Anda dengan saya dan semua orang itu adalah cara berpikir kita. Jadi bagaimana cara berpikir Anda terhadap network marketing itu penting. Saya sering tanya hal yang sederhana kepada yang dalam tanda kutip mungkin dia disebut dengan leader, income besar, peringkat tinggi. Pertanyaan saya sederhana. Apa yang dimaksud dengan network marketing? Siapa yang bisa mendefinisikan network marketing? Apa yang menurut Anda network marketing itu apa sih? Jangan-jangan Anda punya mimpi besar di network marketing. Anda dimotivasi terus bekerja di dalam network marketing. Tapi kalau ditanya orang network marketing, Anda nggak tahu. Ini hal yang sederhana. Sangat basic, sangat sederhana. Kadang-kadang banyak orang nggak memahaminya. Menjalin hubungan, Coach. Menjalin hubungan. Strategi pemasaran di mana produk dijual. Strategi pemasaran di mana produk dijual langsung konsumen. Oke, betul. Itu udah benar tuh. Jadi network marketing itu salah satu strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran itu membangun jalur distribusi produk dan jasa dengan word of mouth advertising. Saya ulang ya. Network marketing itu salah satu strategi dalam marketing. Distributornya itu membangun jalur distribusi produk ataupun jasa dengan cara advertising, dari mulut ke mulut. Jadi sebenarnya kalau dari definisinya itu bisnisnya apa? Bisnisnya itu tetap produk. Yang dijual itu produk. Network marketing itu hanya salah satu strategi dalam pendistribusian barang dan jasa. Nangkap gak sampai di sini? Jadi sebenarnya bisnisnya itu tetap menjual produk yang didistribusikan. Tetapi pertanyaannya, apa yang membedakan dengan konvensional? Konvensional itu tidak punya daya ungkit, artinya dia tidak punya jaringan penjual. Nah, kalau di network marketing itu, Anda selain bisa menjual secara pribadi, tapi bisa menjual secara grup kan? Ya kan? Berarti kalau semakin besar tim Anda, berarti semakin besar peluang Anda untuk bisa menjual produk semakin banyak. Semakin Anda nggak punya tim, berarti ya yang bisa menjual Anda sendiri. Kalau Anda libur, berarti Anda nggak dapat komisi. Jadi semua komisi yang didapat, reward yang didapat itu based on performance. Based on kinerja. Jadi di sini ini di network marketing, semua yang Anda dapatkan itu berbasis kinerja. Jadi semakin Anda punya kinerja baik pribadi maupun tim, semakin besar peluangnya Anda mendapatkan komisi atau reward. Jadi kalau tidak ada kinerjanya,
tidak ada aktivitasnya, baik Anda pribadi ataupun timnya, tidak ada komisinya. Jadi network marketing bukan taruh duit dapat duit. Di sini bukan sistem investasi. Jadi kalau Anda bisa memahami ini, ya kalau ada misalkan orang awam yang bertanya, minimal Anda bisa mengeduket dengan cara yang benar. Setuju nggak? Jadi nggak join pun mereka, paling tidak mereka memahami, oh gitu. Ternyata itu salah satu strategi marketing. Berarti bisa dong, ada dong strategi marketing yang lain. Banyak, ada digital marketing, ada community marketing, ada telemarketing. Banyak strategi marketing, bebas saja. Tapi kenapa pengusaha-pengusaha sekarang memilih membuka perusahaan network marketing? Karena menurut mereka cost-nya lebih kecil, biayanya jauh lebih murah dibandingkan kalau mereka bangun startup dengan cara konvensional. Hai teman-teman network marketer, welcome to Academy ELP. Dan di sini, di fitur ini, menurut saya fitur yang terbaik karena Anda bisa mempelajari banyak hal. Mulai dari kurikulum ELP yang sudah tersusun rapi, dan juga ada juga video-video yang lain yang sudah bisa Anda akses tentunya kalau Anda sudah bergabung di ELP. Dan ada fitur yang baru teman-teman ya, yang bisa Anda gunakan, yaitu di setiap video akan ada komentar. Jadi Anda bisa memberi komentar terhadap satu video atau bertanya di situ, dan bahkan bisa saling jawab gitu loh. Dan yang paling penting lagi, apapun ceritanya, setiap aktivitas Anda itu Anda bisa tracking, yaitu dengan cara menandai setiap video yang telah Anda tonton. Nah, apa kegunaannya? Tentu itu kegunaannya buat diri Anda sendiri, dan kedepannya buat Anda bisa memantau progres daripada tim Anda. Apakah mereka sudah menonton video A, B, C, dan D. Jadi dengan tahunya kita progres dan bisa men-tracking, itu bisa membantu Anda dan tim untuk berkembang. Nah, ini yang mungkin yang membedakan. Karena banyak juga yang nanya sama saya, apa bedanya Bang kalau kita nonton dari YouTube atau playlist YouTube? Ya jelas berbeda. Karena kalau di YouTube memang Anda bisa buat playlist, tapi Anda nggak bisa tracking. Anda nggak bisa tahu tim Anda itu menonton sampai sudah di mana gitu loh. Jadi yang paling penting di network marketing, sekali lagi ingat, ketika kita bisa men-tracking aktivitas dari tim kita, itu lebih gampang buat teman-teman untuk bisa meng-coaching, mentoring tim Anda tanpa harus selalu memotivasi. Oke? Selamat menikmati, enjoy, sukses selalu teman-teman nanti. Bye. Kenapa? Ini kita udah tahu Bang, kita kan udah leader semua. Kadang-kadang hal-hal sederhana begini kita bisa miss. Kadang-kadang hal sederhana ini, makanya kita angkat network marketing mindset. Jangan-jangan cara berpikir Anda tentang network marketing itu berbeda dengan orang yang lain. Jangan-jangan cara Anda berpikir tentang network marketing itu ya sama kayak yang lain. Makanya sekarang berantakan saya lihat. Jujur aja. Ketika contoh ya, saya sekarang ngelihat kalau di TikTok live-nya orang network marketing, itu bukan kayak network marketing. Mereka itu jadi kayak sellernya penjual konvensional gitu. Jadi mereka itu ya udah kayak hard selling aja gitu. Padahal prinsip dari network marketing kan bukan di situ. Prinsip network marketing tadi itu ya kamu jualan juga iya, tapi kamu ketika kamu sudah bisa jualan, yakin sama produknya, kamu upgrade kamu untuk membangun jalur distribusinya kan. Ketika orang keliru memahaminya, dunia online, dunia sosial media pun bisa dibuat jadi salah. Nah, itu yang saya nggak mau. Mungkin saya menulis buku ini ya, saya bikin training, saya bikin ELP. Paling tidak ada perbandingan. Di sini kita tidak untuk menyalahkan ya teman-teman ya. Sekali lagi ya, kita tidak untuk menyalahkan siapapun. Orang bebas mau melakukan apa aja terserah. Orang punya cara tersendiri, cara bagaimana terserah. Tapi paling tidak dengan adanya training seperti ini, adanya konten-konten yang saya buat, adanya buku, ya saya mau kasih informasi yang berimbang aja. Ya. Masalah orang nanti mau memilih mana yang menurut dia baik itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi kita nggak mengklaim ini yang benar, ini yang salah. Tapi yang saya lihat itu jadi keliru gitu. Tapi apakah kita harus menyalahkan mereka? Enggak, bebas-bebas saja. Kembali lagi ke personalnya. Oke, saya masuk ke slide ya. Siap semua teman-teman, yang siap ketik siap. Network marketing mindset. Yang terjadi nanti bisnismu akan kayak yoyo. Naik, turun, naik, turun, naik. Karena goalnya cuma dapat duit. Gitu nggak dapat duit dia kecewa. Ternyata sulit nih katanya.